Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Minggu biasa yang ke-14 pada hari ini, 5 Juli 2020, kita akan merenungkan bacaan kita dari salah satu bacaan leksionari kita Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Perkenankan saya memberi judul Kuk Kristus yang membawa kelegaan. Jemaat yang terkasih, jika diperhadapkan pada pilihan, ada dua pilihan. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara pilih yang mana? Yang pertama, diberi tugas banyak dan harus mengerjakan sendiri dengan tenggat waktu tertentu. Atau yang kedua, diberi tugas yang banyak dan harus mengerjakan bersama-sama dengan yang memberi tugas pada tenggat waktu tertentu. Kalau secara wajar kita akan memilih opsi yang kedua. Karena apa? Karena kita ngerjainnya bareng-bareng, tidak ngerjain sendirian. Kalau ngerjain sendirian kayaknya berat sekali. Tapi karena poin yang kedua itu, opsi yang kedua itu dikerjakan bersama-sama dengan yang memberi tugas, jadi semangat, jadi memberi kelegaan karena dikerjakannya bareng-bareng. Jadi enteng rasanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira demikianlah tawaran yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam bacaan kita. Tatkala Tuhan Yesus memberi kelegaan dengan memikul kuk. Tentu kalau di nalar itu agak aneh. Orang kalau misalnya sedang berbeban berat itu wajarnya itu bebannya apa yang dipanggul, dipikul dalam pundaknya itu diambil atau setidaknya dikurangi supaya lebih lega. Kalau orang memikul beban berat dan harus melakukan perjalanan, suatu saat dia akan berhenti dulu, bebannya ditaruh dulu supaya bisa istirahat sejenak, supaya bisa agak lega sejenak. Lalu kalau sudah kuat lagi, diambil lagi, ditaruh lagi, berjalan lagi memikul bebannya. Tetapi dalam bacaan kita justru tidak demikian. Yesus tidak menawarkan bebannya dikurangi atau bebannya diambil, tetapi Yesus menawarkan diberi kuk yang berbeda, yang justru akan memberi kelegaan. Ini yang mungkin agak sulit kita menalarnya, tapi kita akan coba merenungkan dari sudut pandang yang berbeda. Jemaat yang terkasih, ada satu hal yang harus kita perhatikan dan ingat betul, bahwa selama kita hidup, kita akan selalu menghadapi dan menanggung beban kehidupan, persoalan kehidupan, masalah kehidupan. Tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan. Mau statusnya apa, mau jabatannya apa, setiap orang memiliki persoalan. Tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan, dan tidak ada orang yang ditentukan persoalannya dari usianya. Kalau usianya lebih berat, persoalannya lebih berat. Begitu usianya lebih ringan, persoalannya lebih ringan. Setiap orang ketika mengalami persoalan itu, entah itu berat, entah itu ringan, menurut orang lain, ketika kita alami tentu juga menjadi berat. Nah, usia manapun juga, usia berapapun juga mengalami pergumulan, mengalami beban, merasakan beban, yang itu tidak jarang membuat kita tertekan dan stres. Usia dewasa, kita yang sudah sepuh misalnya punya bebannya sendiri. Usia dewasa, mereka yang sudah menikah dan bekerja misalnya, punya beban dan persoalannya sendiri yang menjadi merasakan stres. Bahkan pemuda dan remaja punya bebannya dan persoalannya sendiri yang tak jarang membuat mereka stres. Tidak hanya itu, bahkan bayi yang belum lahir saja punya bebannya sendiri. Kalau Bapak Ibu googling, nanti kata kuncinya adalah, bisa dilihat di googling, itu adalah bayi stres dalam kandungan. Nanti akan banyak faktor apa yang membuat bayi bisa stres dalam kandungan. Belum lahir aja sudah bisa merasakan stres atau terbeban, apalagi yang sudah lahir dan sudah usia dewasa. Nah, artinya setiap usia itu mengalami beban, merasakan beban, persoalan. Sehingga setiap orang, mau bagaimanapun, mau siapapun, mau seperti apapun, merasakan beban. Nah, tingkat stres ini kemudian, Bapak Ibu dan Saudara, ditentukan dari banyak faktor. Tingkat stres yang membuat orang bisa menjadi sangat terbeban berat dan letih lesu itu ditentukan dari berbagai faktor. Salah satunya, Bapak Ibu, adalah ketika kita merasa mengalami atau menghadapi dan menanggung beban ini
beban persoalan ini merasa sendirian. Ini yang seringkali kemudian membuat persoalan itu, beban yang kita tanggung semakin berat. Nah, dalam hal inilah Tuhan Yesus menawarkan kuk yang akan memberikan kelegaan. Nah, kuk ini, Bapak Ibu, kalau barangkali ada yang belum tahu kuk itu apa. Kuk itu salah satu sarana untuk alat untuk menarik gerobak, menarik bajak gitu. Dan ini kuk ini yang dipasang di leher binatang. Dan kuk yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan kuk yang dipasang di leher binatang yang hanya sendirian, tetapi berpasangan. Jadi ada double, seperti dalam gambar di depan tadi yang ditayangkan. Jadi kuknya ini berpasangan, bukan kuk yang dipasang di single binatang sendirian. Nah, kuknya ini berpasangan. Nah, dengan gambar yang demikian, Bapak Ibu dan Saudara, kuk yang Yesus tawarkan ini justru malah memberikan kelegaan. Karena apa? Karena ketika kita mengangkat kuk ini, kita tidak sendirian, tetapi justru bersama dengan Tuhan Yesus. Kuk yang Tuhan berikan ini bukan kuk yang kemudian songgonen melaku, tetapi kuk yang Tuhan berikan songgonen aku nang sandingmu. Nah, aku berada di sampingmu. Makanya ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, dari sudut pandang ini, Bapak Ibu dan Saudara, nampaknya semangat ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika setiap orang memiliki beban kehidupan, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang membiarkan kita menanggungnya sendirian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kemudian menawarkan kepada kita untuk ayo tak songgo bareng, yuk kita songgo bareng. Dia adalah Tuhan yang memberi kelegaan dengan menanggung dan memikul bersama-sama dengan kita, sehingga kita mampu melewatinya. Sungguh ini adalah sebuah kelegaan yang mahal, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus menawarkan kuk yang seperti ini. Bukan kuk yang sendirian, yang ditanggung sendirian, tapi kuk yang bisa ditanggung berpasangan. Nah, tapi paling tidak ada dua hal yang harus kita persiapkan dan lakukan dahulu sebelum kita bisa merasakan kelegaan ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ada hal yang harus kita persiapkan, dua hal. Yang pertama, yaitu adalah kemauan untuk kita menjadi kecil. Ini yang pertama yang harus kita persiapkan supaya kita bersedia atau mampu merasakan kuk yang memberikan kelegaan ini. Yaitu yang pertama, kemauan untuk kita menjadi kecil. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur atas semuanya itu ketika dinyatakan kepada orang kecil. Artinya apa? Artinya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itulah yang disebut orang kecil. Dan apa itu maksudnya semuanya itu? Tentu bisa banyak tafsiran. Para pengkhotbah, para pendeta bisa menafsirkan banyak hal. Tapi dalam bacaan kita, paling tidak dalam teks kita, semuanya itu bisa kita renungkan sebagai sebuah kelegaan yang dimaksud Tuhan Yesus. Kelegaan terkait memikul kuk. Nah, ini yang bisa kita perhatikan dari yang pertama, menjadi kecil. Jadi bagi kita yang mau merendahkan diri, Tuhan bersedia memberikan kelegaan itu. Merendahkan diri, mari kita belajar itu. Bukan meninggikan diri dan menyombongkan diri. Merendahkan diri menjadi kecil. Bahkan menjadi kecil dari orang yang dianggap bijak. Menjadi kecil dari orang yang dianggap bijak. Orang bijak aja bisa dianggap sebagai orang yang sangat rendah hati, apalagi ini lebih kecil dari orang yang bijak. Artinya apa? Tidak hanya merendahkan hati, tapi merendahkan diri betul-betul. Menganggap bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, yang harus kita persiapkan adalah kemauan untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana seperti beberapa waktu yang lalu dalam bacaan minggu yang lalu, Yesus datang kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan kepada orang-orang yang tidak sakit, tapi kepada orang yang sakit. Itu pun juga ditentukan orang yang sakit ini mau sembuh atau enggak. Kadang-kadang orang sakit itu tidak mau datang ke dokter karena apa?
karena takut kepada dokter. Entah itu takut disuntik, entah itu badan gede bisa takut disuntik gitu ya, entah itu takut obatnya, entah itu takut mendengar penyakit yang akan dia derita dari vonis dokter. Nah, yang kedua ini, Bapak Ibu dan Saudara, ini mengingatkan kemauan untuk kita datang kepada Tuhan, datang merendahkan diri kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Nah, belajar dari bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara, muncul dua pertanyaan yang penting untuk kita pergumulkan bersama-sama. Pertama, bersediakah Bapak Ibu dan Saudara termasuk saya untuk memikul kuk ini dengan dan menerima kelegaan? Bersediakah panjenengan dan saya untuk memikul kuk ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menerima kelegaan, memikul bersama beban hidup kita? Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, bersediakah kita menjadi sarana Allah untuk memberikan kelegaan dengan menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita yang sedang memikul kuk, untuk memikul bersama-sama kuk yang sedang dirasakan oleh sesama kita? Menjadi perenungan bagi kita pada minggu biasa yang ke-14 kali ini. Selamat merenungkan kehidupan kita, selamat memperbarui kehidupan kita dengan semangat yang baru, dengan kuk yang siap untuk kita pikul bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kelegaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.